Hai, saya Fitri Sri Arinta Sinulinga dengan MPM 2083299 dari kelas Manajemen A2. Di sini saya akan memaparkan dengan topik saya adalah kebijakan ekonomi internasional dalam bidang ekspor-impor pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum pembahasan lebih lanjut, dari judul yang kita tahu ada kata-kata penting atau kalimat penting yang harus kita tahu pengertiannya. Yang pertama itu tentang pengertian ekonomi internasional. Apa sih yang kita tahu tentang pengertian ekonomi internasional? Baiklah, ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antar negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Selanjutnya, impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Selanjutnya itu ekspor. Apa sih ekspor? Ya, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya, ada beberapa faktor pendorong kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang tak sama. Sumber daya alam merupakan sumber utama sebuah negara. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Indonesia memiliki sumber daya alam kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tetapi Indonesia belum mampu memadai untuk mengelolanya. Ahli ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau baku ke negeri lain untuk diolah. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat produk sendiri, seperti handphone dan mobil, pastinya dalam pembuatannya akan menghabiskan biaya produk yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Baik, yang ketiga itu pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk. Sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengekspor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Kondisi itu mendorong perdagangan internasional. Dan yang kelima, transportasi antara negara. Perkembangan teknologi kini mempermudah transportasi antara negara. Transportasi yang sudah canggih memungkinkan transaksi lebih cepat dilakukannya antar negara. Membeli barang impor rasanya sudah lumrah karena tidak sulit lagi. Yang keenam, perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Namun setiap negara terkadang mempunyai selera yang berbeda-beda. Yang ketujuh, keinginan meningkatkan pendapat negara. Dengan adanya perdagangan internasional, sebuah negara akan terus bertambah pendapatannya. Hal itu dikarenakan setiap transaksi ekspor-impor negara akan menerima pendapatan berupa pajak barang. Yang kedelapan, kondisi iklim berbeda-beda. Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya manusia sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri yang mengharuskan untuk mempersiapkan laporan perubahan modal. Maka dari itu, impor barang merupakan solusi menyelesaikan keterbatasan kebutuhan. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saat pesaing kualitas di pasar bersaing, sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar tidak kalah dari negara lain. Jadi, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa menjadi sebuah faktor pendorong adanya perdagangan internasional, sehingga penduduk lokal bisa berkompetensi dengan layak. Ke-10, keinginan memperluas pasar.
Hal ini didasari pada teori bahwa memproduksi barang dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungan besar. Yang ke-11, adanya kelebihan produk. Saat pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau produk dirasakan sudah cukup, suatu negara bisa mengekspor barang tersebut ke negara lain. Yang ke-12, keinginan menjalin kerjasama yang lebih. Melalui perdagangan, pada akhirnya akan tercipta berbagai hubungan baru. Keinginan seperti inilah yang juga menjadi dasar suatu negara mau melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Hal ini sangat menguntungkan apabila bekerja sama dengan negara yang lebih maju dari berbagai sisi. Yang ke-13, era globalisasi atau pasar global. Kondisi pasar global memaksa setiap negara harus ikut serta di dalamnya. Sebab setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Atas pemenuhan kebutuhan tersebut, membuat beberapa tahapan struktur akuntansi menjadi terlaksana. Yang ke-14, perbedaan kondisi geografis. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda dengan negara lain, yang menyebabkan perbedaan pada sumber daya yang dihasilkan. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-15, faktornya adalah ingin memperoleh dukungan negara lain. Hubungan dagang dan negara lain agar kelak mendapat dukungan dari negara lain, khususnya negara mitra dagang dalam berbagai urusan. Hal ini sangat penting, terlebih bagi negara yang sering kali menuai sengketa dengan negara lain. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan COVID-19 pada bidang ekonomi internasional saat ini. Yang pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Yang kedua, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasikan pada berhentinya usaha. Yang ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia beberapa negara juga terhenti. Yang keempat, COVID-19 buat dana asing kabur dari Indonesia. Bank Indonesia mencatat modal asing masuk ke Indonesia melalui pembelian surat berharga negara atau SBN mencapai 3,8 triliun hingga 23 Januari 2018. Namun demikian, aliran modal keluar atau capital outflow dari pasar saham juga terjadi sebanyak 980 miliar. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan aliran modal keluar terjadi karena kondisi geopolitik global dan maraknya wabah virus corona. Ini terbukti dengan terjadinya penurunan harga saham. Yang kelima, maskapai nasional dilarang terbang ke daerah asal virus. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menegaskan bahwa maskapai Indonesia untuk sementara waktu tidak akan melakukan penerbangan ke kota Wuhan, China. Ini diberlakukan untuk menginterpretasi kemungkinan masuknya wabah virus corona melalui jalur penerbangan. Seperti diketahui, wabah virus corona penyebab pneumonia dipastikan mampu menular dari manusia ke manusia. Hal ini diungkapkan oleh ilmuwan asal Cina yang tengah melakukan penelitian tersebut. Larangan ini disampaikan dalam nota 60108/20 yang diterbitkan oleh International Natam Official Beijing. Saat ini ada 2 maskapai penerbangan nasional yang memiliki rute penerbangan ke kota Wuhan, yaitu Sriwijaya dan Lion Air. Apa hubungan ekonomi internasional dengan perkembangan ekspor-impor di Indonesia saat ini? Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu.
Maka perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan jual atau beli di antara pembeli dan penjual, dan dalam ini negara dengan negara lain berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Beberapa tahun yang lalu, aliran mekanisme mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi untung dan rugi atau win-win deal. Menurut aliran ini, ekspor adalah sesuatu yang menguntungkan, sedangkan impor adalah sesuatu yang merugikan. Sehingga negara harus mengejar ekspor dan menghindari impor. Namun, sejak permulaan abad ke-19, para ekonom pasar berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi yang saling menguntungkan atau win-win deal. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, perdagangan internasional menyangkut dua transaksi ketika dua negara melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, jika Indonesia sama sekali tidak mengimpor barang dari Australia, maka Australia pun tidak membeli barang yang ketika ekspor ke negara tersebut, karena Australia tidak memiliki rupiah. Uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang ke Indonesia. Yang kedua, perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Kita dapat membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia, karena anekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dalam negeri Indonesia sangat terbatas. Misalnya, kita tidak menemukan komputer buatan Amerika, tidak ada tangan buatan Swiss, atau mobil dari Jepang. Sekalipun Indonesia dapat mengembangkan industri substitusi impor untuk memproduksi mobil sendiri kayak Jerman ataupun Jepang. Selanjutnya, bagaimana perkembangan ekspor impor pada ekonomi internasional pada masa COVID-19 saat ini? Kita tahu bahwa Indonesia dan negara lain sedang mengalami COVID. Bagaimana sih perkembangan ekspor impornya jika mengalami COVID? Perkembangan ekspor impor pada ekonomi internasional pada masa COVID-19 saat ini sangat melemah. Contohnya, ekspor impor Indonesia dan Cina. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia atau AESBI, Hasan Joni Widjaja, sejak ada kabar tentang virus corona, para pembeli di Cina langsung menghentikan pembelian. Para eksportir buah yang paling menangis adalah mereka yang melakukan penjualan atau pengiriman barang dengan skema CNF atau Cost and Freight atau CFR, atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan tujuan ekspor. Bahkan ada yang sudah mengirim barang di kapal namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Tak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah. Secara otomatis, negara tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi secara global, banyak publik di Cina yang mengurangi produksi karena penduduk tidak bisa bekerja akibat virus COVID-19 saat ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor mengalami perhentian. Impor elektronik sampai saat ini masih berjalan kecuali hewan hidup atau buah-buahan. Larangan impor ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dari hewan. Pasalnya, penyebaran virus yang menewaskan ribuan orang di Cina diduga tidak hanya dari manusia saja, melainkan dari hewan. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak dari virus corona ini karena Cina merupakan mitra dagang Indonesia. Virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak pertahanan, tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi. Pemerintah akan terus melakukan percepatan belanja kementerian dan lembaga di kuartal 1 2020. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membelanjakan anggaran dalam mengantisipasi virus corona yang mungkin akan mengerus konsumsi awal tahun ini. Menurut staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pembudi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didukung oleh konsumsi, yakni sebanyak 56% porsinya, dan sebenarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh makanan dan minuman saja, tapi juga pakaian dan transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya.
Selain fokus pada belanja, kementerian dan lembaga pemerintah juga akan fokus dalam penyaluran bantuan sosial agar seluruh masyarakat bisa segera menikmati bantuan tanpa terhambat virus corona. Pemerintah juga akan menghidupkan kembali destinasi wisata yang ada dengan membuat bunding paket-paket wisata dan memberikan harga khusus agar masyarakat mau melakukan perjalanan. Selain mendorong belanja pemerintah, nantinya belanja padat karya untuk kegiatan produktif juga akan terus didorong, serta akan dilakukan percepatan penyerapan kredit usaha rakyat atau KUR, seperti meningkatkan plafon penerimaan KUR. Terkait dengan dampak perdagangan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona, menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Surharyanto, belum ada dampak signifikan virus corona terhadap kinerja perdagangan Januari 2020. Pihaknya belum dapat mengungkapkan secara detail terkait dengan angka ataupun realistis ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina pada Februari 2020 karena masih berjalan hingga saat ini. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 860 juta per Januari 2020. Defisit tersebut disebabkan posisi neraca ekspor sebesar 13,41 miliar, lebih rendah dari neraca impor yang mencapai 14,28 miliar. Berdasarkan nilai impor, tercatat total nilai impor non-migas dari 13 negara selama Januari 2020 adalah sebesar 9,67 miliar. Angka tersebut turun 3,14% dibanding Desember 2019. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama. Salah satunya adalah Cina sebesar 3,08% menjadi 125,2 juta. Sementara untuk negara lainnya, Thailand dari 14,14% menjadi 100,45 juta dan Australia dari 26,36% menjadi 86,9 juta. Sebelumnya, virus corona menjadi isu utama yang menyorot perhatian global beberapa pekan terakhir karena telah menjatuhkan banyak korban serta penyebaran virus yang mengglobal. Walaupun Indonesia masih berstatus bebas dari virus tersebut, dampak virus tersebut sudah dirasakan dari sisi perekonomian negeri. Semoga kejadian luar biasa ini tidak berlangsung lama agar perekonomian dunia khususnya Indonesia kembali normal sehingga ekspor dan impor berjalan seperti biasa. Selanjutnya pertanyaan yang akan dibahas yaitu bagaimana kebijakan atau solusi pemerintah dalam mengatasi perkembangan ekspor impor di era COVID-19 saat ini. Terhambatnya kegiatan ekspor impor menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan penutupan sejumlah bisnis. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam. Dampak ini akan terus terasa selama adanya pembatasan pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta tergantung pada respons dari otoritas-otoritas keuangan nasional. Bagi Indonesia, dampak yang ditanggung sektor perdagangan sangat terasa, terutama akibat perlambatan ekspor impor dengan Cina, salah satu dari 5 besar mitra dagang Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika atau BPS per April 2020, 5 besar tujuan ekspor Indonesia adalah Cina, Jepang, Amerika Serikat, India, dan Australia. Sektor batubara merupakan sektor yang mengalami penurunan paling banyak. Selain itu, pengiriman komoditi, agri-industri juga ikut terdampak. Di sektor manufaktur, kebutuhan akan suku cadangan industri yang biasanya diimpor dari Cina ikut terhambat. Suku cadangan dihargai lebih mahal dan prosesnya menjadi lebih lama. Kegiatan pelayaran juga ikut tersendat. Kemudian penurunan juga tidak hanya terjadi pada bidang ekspor dan impor saja, tapi merambat ke semua sektor ekonomi. Para pelaku usaha kecil turut merasakan hal ini. Yang paling mencolok adanya tingkat penjualan semenjak pandemi. Pemerintah mengeluarkan stimulus non-fiskal untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi pada kegiatan ekspor impor. Stimulus tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor dan impor tanah air. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak pandemi dengan membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Adapun langkahnya yang pertama, penyederhanaan dan pengurangan pada jumlah larangan dan
pembatasan atau lartas pada aktivitas ekspor. Dengan diadakannya kebijakan ini, kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri. Yang kedua, penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan bagi aktivitas impor, terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia. Yang ketiga, pemerintah memberikan percepatan proses bagi Republic Traders, yaitu para pelaku ekspor atau impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Yang keempat, peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem atau NLA. Dengan diberlakukannya 4 kebijakan di atas, kegiatan ekspor dan impor diharapkan dapat berjalan lancar sehingga ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi juga terjamin. Baiklah, dari pembahasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi internasional adalah ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, atau individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah negara lain. Meskipun kebijakan ekonomi internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, politik baru dirasakan beberapa abad belakang. Namun, kebijakan ekonomi juga menyampaikan bahwa tidak berpengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dikarenakan Indonesia adalah negara yang lebih banyak menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk luar negeri. Banyak pengusaha kecil maupun menengah yang menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan segi harga dan kualitas, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana pemerintah membatasi kegiatan perdagangan internasional, maka pemerintah akan produk domestik semua meningkat dibandingkan produk asing, sehingga naik turunnya ekspor impor tidak berpengaruh besar dalam negara Indonesia. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.